Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan mendaraskan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita dari Mazmur 89. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel lah Raja kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Mari kita perhatikan sahabat-sahabat orang lumpuh yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka menjadi sahabat yang istimewa bagi orang lumpuh itu. Orang-orang itu setia kepada si lumpuh. Maka orang yang lumpuh itu memiliki teman-teman yang sangat setia. Iman dan pengabdian mereka menggerakkan hati Yesus dan memenangkan hadiah terbesar, menggerakkan rahmat bagi hidup mereka. Hadiah terbesar bagi sahabat mereka. Dan hadiah itu ada dua. Yang pertama, pengampunan dosa, dan yang kedua, penyembuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pesan Yesus kepada kita jelas. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pengampunan selalu disediakan bagi kita yang mau datang dengan iman, harapan, dan cinta kepada Yesus. Yesus bahkan bukan hanya menganugerahkan pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan dan penyembuhan dari setiap penyakit dan kelemahan kita. Bahkan penyakit fisik yang tampaknya mustahil menjadi sembuh karena Yesus. Yesus mendobrak kebekuan-kebekuan yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya takjub. Tetapi sayangnya, beberapa ahli Taurat yang selalu mengintai Yesus, mereka tetap memblokir dirinya dengan kesombongan dan ketertutupan. Bahkan mereka menghakimi Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengampunan disediakan juga kepada kita. Dan setiap pengampunan yang kita terima, yakinlah, pengampunan itu pun mendatangkan bukan hanya kesembuhan rohani, tetapi kesembuhan sakit penyakit jasmani. Tentu kita tidak boleh membalik paradigma itu dengan mengatakan, oh, karena kamu gak kunjung sembuh, maka dosamu terlalu besar, terlalu banyak, sehingga Tuhan tidak mengampunimu, dan kamu harus terus bertobat lebih keras lagi. Pola pikir itu tidak bisa kita pakai, apalagi untuk menghakimi orang lain. Kalau itu kita terapkan untuk diri kita sendiri, oke, itu bagian dari refleksi pribadi, tidak masalah. Tetapi ketika itu kita pergunakan untuk memukul, untuk menghantam, untuk menghakimi orang lain, itu tidak bisa dibenarkan. Dan paradigma Yesus tidak seperti itu. Pengampunan dibuktikan dengan penyembuhan justru karena ketidakpercayaan ahli-ahli Taurat itu. Apakah seandainya para ahli Taurat itu meragukan Yesus, Yesus tidak menyembuhkan orang lumpuh itu? Pasti Yesus menyembuhkan dia. Karena apa? Karena iman sahabat-sahabatnya dan karena imannya sendiri si lumpuh itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam